Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang karakteristik di negara Islam. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita membaca doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan saja langsung ke pembahasan pertama. Suku Arab bisa dikatakan dimulai pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut Gerald F. Dix dari silsilah Hoidar, putra Nabi Ismail alaihissalam, melahirkan generasi baru hingga bertemu dengan silsilah klan Hashim atau suku Quraisy. Suku bangsa inilah yang kemudian disebut sebagai bangsa Arab atau suku Arab. Suku yang bermukim di tanah Arab sangat banyak jumlahnya dan merupakan komunitas sosial yang membangun peradaban berbasis klan. Jika diruntut secara genetik, maka mereka memiliki silsilah dengan suku awal yang masing-masing bertemu dengan silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suku di tanah Arab dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama Arab Baidah dan yang kedua yaitu Arab Bagiyah. Kelompok yang pertama atau suku Baidah merupakan suku pendahulu yang telah musnah, yang mana merupakan komunitas dengan sistem sosial kultural tertentu. Suku ini dapat dikatakan mereka yang merupakan bangsa Arab kuno, seperti kaum Ad, Samud, Tasum, dan lain sebagainya. Sedangkan kategori yang kedua atau Arab Bagiyah merupakan suku generasi berikutnya yang masih eksis pada zamannya. Yang mana Arab Bagiyah ini dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yakni Arab Khatan dan juga Arab Adnan. Yang pertama yaitu Arab Khatan. Arab Khatan merupakan suku Arab yang silsilahnya bertemu dengan Ya'rub dan Yasjub bin Khotan atau suku Jurhum. Orang Khatan atau orang Arab Khatan merupakan bangsa tertua dalam silsilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Arab Adnan merupakan suku yang memiliki silsilah bertalian langsung dengan sosok atau keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ahmad Al-Iskandari dan Mustafa Al-Inani membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Al-Arab Al-Baidah atau Arab yang sudah punah. Bangsa besar yang masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah Qasem, Jadis, Ad, Samud, Imlik, dan Abda. Kemudian yang kedua adalah Al-Arab Al-Aribah atau Arab yang asli, yaitu Bani Khotan yang bertempat tinggal di Yaman dan memiliki 2 kabilah besar, yaitu Kahlan dan Himyar. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah atau yang mengalami Arabisasi, yaitu keturunan dari Nabi Ismail yang bercampur dengan Bani Khotan. Kelompok ini dikenal dengan Bani Adnan. Kemudian di antara kabilah-kabilah terkenal dari suku ini adalah Robi'ah, Mudhar, Iyad, dan Anmar. Sejarah bangsa Arab dimulai pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam pergi ke Makkah, dan mereka bercampur dengan Bani Khotan dan kabilah Jurhum. Kemudian di situ Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan putri dari kabilah Jurhum dan melahirkan 12 orang anak. Yang kemudian dari situlah suku Quraisy terbentuk. Dan dari suku Quraisy tersebut Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad lahir dari klan Bani Hashim, yaitu yang ditarik lebih jauh lagi, Hashim adalah putra dari Abdul Manaf, seseorang yang dihormati di Makkah. Bani Hashim merupakan bagian dari suku Quraisy dan diperkirakan menetap di Mekah pada saat pertengahan abad ke-5. Asal-usul suku Quraisy berasal dari salah satu keturunan Bani Ismail yang terkenal, yaitu Bani Adnan. Dari keturunan itu muncul nama Fir ibnu Malik yang disebut Quraisy.
jarak dari Bani Adnan dan suku Quraisy yaitu 10 generasi. Dari keturunan Quraisy ini muncul seorang tokoh bernama Qusay ibnu Kilab. Dari keturunan Qusay ini kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. 2. Negara Islam di Madinah. Faktor utama yang mendorong Rasulullah melakukan hijrah ke Yathrib, Madinah adalah adanya tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan orang Islam. Selain itu, faktor lain adalah adanya baiat atau perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan orang Madinah yang disebut sebagai perjanjian Aqabah. Pada saat di Mekah, Rasulullah kurang mendapatkan respon yang sangat baik dari para penduduk. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk melakukan hijrahnya ke Madinah. Kondisi wilayah kondusif masyarakat di negara Madinah yang menjemuk plural dimanfaatkan Rasulullah untuk menyatukan masyarakat Madinah ke dalam suatu negara dengan beberapa aturan. Setelah melakukan penataan terhadap penduduk Madinah, strategi selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan meletakkan dasar politik, ekonomi, dan juga sosial. Dalam bidang politik, beliau menggunakan sistem pemusyawaratan atau syura seperti dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dalam bidang ekonomi, beliau menggunakan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial dengan melakukan kegiatan pembagian zakat. Sedangkan dalam bidang sosial, Rasulullah menggunakan sistem persamaan derajat manusia di hadapan Allah yang tidak dilatar belakangi dengan suku, ras, bangsa, pangkat, kedudukan, atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Sebab derajat dan martabat manusia di hadapan Allah ditentukan dengan kualitas ketakwaannya terhadap Allah. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi berikutnya. Nomor 3, pemerintahan Tuhan atau teokrasi. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama. Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani, artinya Tuhan, dan kratein, pemerintah. Teokrasi artinya pemerintahan oleh wakil Tuhan. Teokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem agama negara, di mana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual. Jika memperhatikan dengan baik sejarah bangsa Israel, dapat dikatakan bahwa masa teokrasi itu berlangsung sejak pembebasan atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai kepada penobatan seorang raja. Itulah sebabnya pada masa itu bangsa Israel tidak memiliki raja manusia, karena raja mereka adalah Tuhan. Misalnya firman Allah yang menyatakan bahwa kewenangan itu hanya dimiliki oleh Allah SWT. Allah memerintahkan agar kita itu hanya menyembah kepadanya. Teokrasi ini merupakan satu sistem kenegaraan di mana pemerintahan dikuasai oleh satu sistem kependeritaan atau dikuasai oleh priesthood yang mempunyai hierarki atau tingkatan dan menjalankan demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam ini tidak dikenal semacam itu, tidak dikenal dengan istilah priesthood tersebut. Jadi negara yang berdasarkan Islam ini bukanlah satu teokrasi. Ia negara demokrasi. Ia bukan pula sekuler yang saya uraikan lebih dahulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Nah, corak pemerintahan Islam ini berbeda dengan sistem teokrasi yang pada abad pertengahan Eropa. Teokrasi dalam Islam ini berbeda dengan teokrasi yang berkembang di Barat, utamanya pada abad-abad pertengahan, di mana sistem teokrasi ini didominasi oleh institusi gereja. Nah, pada masa itu pendeta itu sebagai kelompok masyarakat khusus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.